Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat bertemu dengan saya Benyamin Bukit, PDI Suara Ahli Utama BPSDM DKI Jakarta. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi. Materi ini merupakan lanjutan rangkaian siklus yang sudah disampaikan mungkin para pendahulu saya atau rekan saya dalam perencanaan, penganggaran kebutuhan, begitu juga dengan pengadaan dan seterusnya, sehingga siklus ini merupakan rangkaian lanjutan daripada manajemen aset atau manajemen barang. Jadi saya akan mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu untuk mata pelatihan atau materi pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindah-tanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah DKI Jakarta tentunya. Nah, saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa semua siklus manajemen aset ini tidak lepas daripada latar belakang kenapa harus dilakukan. Karena barang milik daerah ini adalah merupakan satu aset atau hal yang vital tentunya yang dimiliki daerah, tentunya dalam rangka menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Nah, jadi untuk itu perlu harus dikelola secara baik, profesional, tentunya dengan koridor hukum atau aturan-aturan yang berlaku. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa yang mendasari sebagai dasar hukum. Pertama tentunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Yang kedua ada juga PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014. Ini yang terkait dengan penjualan barang milik negara atau daerah, tapi lebih spesifik hanya mengatur kendaraan perorangan dinas. Nah, berikutnya ini adalah merupakan derivatif atau turunan daripada PP 27 tahun 2014, di mana diamanatkan untuk barang negara itu diatur dengan Permenq, Peraturan Menteri Keuangan, dan untuk barang daerah harus ditindaklanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, dalam hal ini Permendagri sudah dibuatkan untuk pengelolaan barang daerah itu diatur dengan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang daerah. Nah, itulah yang menjadi dasar hukum daripada siklus manajemen aset, baik dari perencanaan sampai nanti dia ke penatausahaan, begitu juga pemindahan, pengendalian, dan pengawasan. Nah, dalam kesempatan ini tentunya sebagaimana biasa, kalau di dalam pelatihan itu ada namanya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu terdiri dari kompetensi dasar. Jadi dalam kompetensi dasar ini diharapkan saudara-saudara sekalian atau Bapak Ibu sekalian dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam pengamanan barang daerah, pemeliharaan barang daerah, penilaian barang daerah, pemindah tanganan barang daerah, pemusnahan barang daerah, serta penghapusan barang daerah secara baik dan benar. Nah, yang kedua tentunya adalah apa indikator keberhasilannya. Nah, tentunya indikatornya dapat dilihat setelah mengikuti pelatihan atau pembelajaran ini. Diharapkan Bapak Ibu dapat pertama menjelaskan ketentuan-ketentuan apa itu pengamanan barang milik daerah,
apa itu pemeliharaan barang milik daerah secara baik dan tepat. Nah, saya akan coba kupas sedikit saja sebelum kita lebih lanjut bahwa pejabat yang berkompeten untuk melakukan ini semua adalah pengelola barang. Nah, mungkin sudah disampaikan oleh pemberi materi sebelumnya bahwa pengelola barang ini adalah Sekda kalau di DKI Jakarta. Nah, kemudian kuasa pengguna barang atau pengguna barang itu kepala SKPD. Kuasa pengguna barang itu kepala UKPD. Gitu ya. Nah, itulah yang berperan nanti di dalam untuk pengamanan maupun pemeliharaan barang milik daerah. Nah, kemudian saya akan kupas sedikit apa itu pengamanan barang milik daerah. Jadi pengamanan barang milik daerah itu meliputi 3 hal. Pertama adalah pengamanan barang daerah secara fisik. Nah, kemudian pengamanan barang daerah secara administrasi. Kemudian ada yang dinamakan pengamanan barang milik daerah secara hukum atau legalitas formalnya gitu ya. Nah, kemudian dalam rangkaian yang 3 tadi tentunya ada outputnya, menghasilkan bukti-bukti kepemilikan. Nah, bukti-bukti kepemilikan seperti sertifikat tanah misalnya, itu harus di-filing atau disimpan secara baik dan tertib gitu ya. Nah, penyimpanan ini dilakukan oleh pengelola barang. Nah, tentunya ini harus secure di tempat yang betul-betul tahan dari rayap, tahan dari api. Nah, sehingga kalau ada insiden atau hal-hal yang sifatnya force majeure itu bisa terselamatkan gitu. Nah, selain itu gubernur dapat menetapkan kebijakan asuransi. Artinya begini, untuk barang-barang yang bisa diinsurance seperti gedung, mobil. Nah, ini tentunya bisa gubernur menetapkan kebijakan-kebijakannya, tapi ini tentunya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah kita gitu. Nah, karena selalu dinamika keuangan daerah ini berfluktuasi. Nah, dan banyak juga mengcover hal lain, tentunya harus ada skala prioritasnya tentunya. Nah, Bapak Ibu, saya akan menyinggung sedikit juga mengenai pemeliharaan barang daerah. Jadi pemeliharaan barang tadi sudah kita singgung mengenai pengamanan. Nah, pemeliharaan barang milik daerah itu tentunya bagaimana kita memelihara agar barang-barang yang sudah kita beli atau yang sudah kita adakan itu secara reguler diperbaiki sehingga dapat berhasil guna dan berfungsi secara layak untuk dapat dimanfaatkan oleh SKPD-SKPD. Nah, adalah sekali lagi, ini pun tentunya kita merefer kepada anggaran biaya atau APBD yang tidak bisa mengcover seluruh biaya pemeliharaan. Kalau kita mengcover seluruh biaya pemeliharaan aset Pemda, itu luar biasa. Jadi ini pun kembali kita tetap merefer kepada skala prioritas. Tapi paling tidak yang sifatnya vital itu wajib hukumnya harus dipelihara. Nah, jadi pemeliharaan barang daerah ini ada yang dilakukan dengan APBD. Nah, untuk barang-barang daerah yang dimanfaatkan atau yang sudah dimanfaatkan oleh pihak ketiga, itu tidak dari APBD pemeliharaannya, tapi dibebankan kepada yang memanfaatkan aset tersebut. Nah, berikut Bapak Ibu harus bisa juga melakukan penilaian aset terhadap barang-barang daerah dengan baik gitu ya. Kalau tadi pengamanan dan pemeliharaan, nah sekarang penilaian. Jadi penilaian ini sebetulnya diperlukan oleh Pemda manakala dalam rangka penyusunan neraca daerah. Nah, apalagi selain neraca daerah tentunya adalah pemanfaatan atau pemindah tanganan. Nah, karena pemanfaatan ini banyak kita harus mengkaji
tentunya karena pemanfaatan ini ada dalam bentuk sewa, ada dalam bentuk BOT, ada dalam bentuk BTU, kerjasama pemanfaatan, dan seterusnya. Ini sebelum kita deal dengan pihak pemanfaat, itu harus direview dulu penilaian barang daerah tersebut, sehingga kita ada namanya konsep win-win solution gitu ya. Nah, begitu juga pemindah tanganan. Nah, pemindah tanganan ini kita tahu ada penjualan aset. Ada namanya ruilslah atau tukar menukar istilahnya sekarang. Nah, kemudian ada juga penyertaan modal pemerintah. Nah, ini semua harus kita lihat dari sisi aspek penilaiannya. Tentunya nanti akan diatur lebih detail dengan peraturan-peraturan gubernur yang berlaku untuk penilaian ini. Nah, berikut tadi sudah pengamanan, pemeliharaan, penilaian. Nah, sekarang kita melangkah, diharapkan Bapak Ibu sekalian juga harus bisa paham atau memahami setelah pelatihan ini bagaimana pemindah tanganan itu sendiri, kemudian pemusnahan barang itu sendiri, dan penghapusan barang itu sendiri secara baik dan tepat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kembali bahwa dalam rangkaian pemindah tanganan, dalam rangkaian pemusnahan, dalam rangkaian penghapusan, sedikit saya sampaikan bahwa tadi sudah saya singgung bahwa pemindah tanganan itu adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah, gitu ya. Nah, pengalihan ini tentunya bisa dari pemerintah pusat kepada daerah atau kepada pihak ketiga dan seterusnya. Jadi pemindah tanganan ini berupa tindak lanjut dari penghapusan. Nah, pemindah tanganan dapat dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, sedikit pemusnahan. Pemusnahan barang itu tentunya adalah meliputi apakah barang kita ini tidak dapat digunakan lagi, tidak dapat dimanfaatkan lagi, atau tidak dapat dipindah tangankan. Nah, ini tentunya kita harus mengambil sikap dengan langkah pemusnahan. Karena kalau barang-barang seperti ini dipertahankan, tentunya ini menjadi beban kos untuk Pemda. Nah, berikut mungkin saja terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan, sehingga barang tersebut harus dimusnahkan. Nah, terakhir adalah penghapusan. Jadi penghapusan ini adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Nah, Bapak Ibu, nanti semua rangkaian mata pelatihan atau materi ini sudah tersedia dalam bentuk modul. Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Nah, mungkin nanti kita tatap muka bisa dilakukan dengan Zoom atau kita diskusikan lebih lanjut. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sampai bertemu dalam pertemuan-pertemuan dalam rangkaian mata pelatihan ini. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.